Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azka. Saya Tiara Mareta. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning, dan di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai siklus ERP. ERP merupakan singkatan dari 3 elemen kata. Yang pertama ada enterprise, yang artinya merupakan perusahaan atau organisasi. Kemudian ada resource, yang artinya sumber daya. Dan terakhir adalah planning, yang artinya perencanaan. Nah, 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. ERP ini sendiri merupakan software yang mengintegritaskan semua departemen dan juga fungsi suatu perusahaan, baik itu untuk departemen penjualan, kemudian juga HRD, produksi, dan juga bagian keuangan. Konsep ERP sendiri dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan aplikasi dan infrastruktur komputer, baik itu hardware maupun software. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hidup pengembangan sistem ERP. Terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara proyek ERP dengan proyek pengembangan sistem informasi lainnya. Yang pertama, proyek ERP biasanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan melibatkan hampir semua fungsi organisasi secara virtual. Dan yang kedua, proyek ERP sendiri biasanya menggunakan beberapa paket software secara ekstensif, baik itu berupa satu paket kesatuan atau kombinasi beberapa paket. Berikut adalah beberapa fase dari siklus hidup pengembangan sistem ERP. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah dukungan teknis. Fase yang pertama yakni fase perencanaan. Mengidentifikasi tujuan utama dan ruang lingkup dari proyek ERP, menentukan manajer proyek dan anggota tim lainnya. Untuk tugas tim proyek biasanya mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP dan menentukan ruang lingkup proyek secara lebih spesifik. Kemudian, mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP dan biasanya juga berupa solusi konsumisasi, integrasi, dan juga kombinasi paket yang akan digunakan. Selanjutnya, membuat jadwal dan anggaran proyek dengan memperhatikan kelayakan dan melaporkan temuan kepada komite pengarah baik secara tertulis maupun secara lisan. Fase yang kedua yakni fase analisis. Untuk fase analisis sendiri, itu biasanya tim proyek membentuk kelompok kerja pada berbagai fungsi di organisasi untuk mengumpulkan informasi dan mendefinisikan kebutuhan. Kemudian, tim proyek mengevaluasi vendor yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dan membuat rekomendasi kepada tim pengaruh. Selanjutnya, beberapa pendekatan khusus dapat dilakukan untuk mengevaluasi beberapa alat bantu pengembangan software. Juga tim proyek memilih vendor dan melakukan evaluasi lebih terinci atas vendor yang terpilih. Selanjutnya, tanggung jawab untuk tim proyek pada fase ini adalah mengidentifikasi inisiatif rekayasa ulang proses bisnis yang mungkin diperlukan berdasarkan paket software yang dipilih dengan bekerja sama dengan fungsi terkait. Untuk jumlah rekayasa proses bisnis yang harus dilakukan bergantung pada pendekatan ERP dan paket yang dipilih. Memilih beberapa paket dan kombinasi beberapa alternatif paket yang tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan pastinya. Idealnya pada fase ini akan dihasilkan sebuah prototipe sistem ERP di berbagai area untuk menyimulasikan dan menunjukkan integrasi antar modul kepada user. Kemudian juga dilakukan evaluasi ulang atas alternatif yang pernah diajukan sebelumnya, sehingga didapatkan persetujuan dan verifikasi kelanjutan proyek. Dan yang terakhir, pada fase ini biasanya lebih singkat waktunya jika menggunakan pendekatan satu kesatuan paket dan lebih memakan waktu jika perusahaan memilih menggunakan pendekatan kustomisasi. Fase yang ketiga yaitu fase desain. Fase desain dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor mana yang akan dipilih. Tingkatan desain tergantung pada pendekatan ERP yang dipilih. Pada pendekatan kostumisasi, perancangan aplikasi, prototipe, dan database dilakukan sangat intensif.
pendekatan prototipe sangat bermanfaat dalam melengkapi identifikasi kebutuhan, baik pendekatan kustomisasi, kesatuan paket, ataupun kombinasi beberapa paket. Melakukan desain hardware dan teknologi jaringan yang akan digunakan termasuk di dalamnya memilih arsitektur client server, serta mempertimbangkan platform yang digunakan pada saat ini. Penggunaan akhir, end user, harus mendapatkan pelatihan secara intensif atas paket-paket ERP. Pada fase ini, dimungkinkan untuk merekayasa ulang proses bisnis dalam tingkatan yang terinci dan perlunya dokumentasi yang baik. Fase yang keempat yaitu fase implementasi. Implementasi atau konstruksi terhadap sistem ERP disesuaikan dengan jenis-jenis proses bisnis yang pada masing-masing fungsi bisnis. Pada pendekatan kombinasi paket, program dari beberapa vendor yang berbeda harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem dengan menggunakan middleware. Jadi, pada intinya, pada fase ini lebih fokus bagaimana cara mengintegrasikan paket-paket yang ada pada sistem ERP, melakukan evaluasi dari implementasi yang sudah dilakukan, serta melakukan verifikasi dan pengujian terhadap keseluruhan sistem. Membuat rencana rollout sistem yang meliputi jadwal instalasi sistem di seluruh organisasi dengan pendekatan yang bisa digunakan, misalnya pilot, paralel, dan cut-over. Selama fase ini, semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan, sehingga yang perlu dikaji selanjutnya adalah orang dan prosedur. Biasanya, dengan adanya perubahan sistem dalam organisasi, maka akan ada prosedur kerja baru yang akan diterapkan. Fase yang kelima, yaitu dukungan teknis. Tujuan dari fase ini adalah untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang. Dukungan teknis sangat diperlukan dalam transisi sistem yang berlangsung dalam organisasi. Termasuk juga dalam fase ini adalah pemeliharaan sistem ERP. Pemeliharaan bisa saja meliputi koreksi kesalahan yang ditentukan oleh user, sehingga dalam tahap analisis dan desain sebaiknya bisa meminimalkan kesalahan. Jika terjadi kesalahan, diharapkan adanya respon yang cepat dari konsultan yang berpengalaman untuk tetap menjaga kepercayaan user terhadap sistem. Pemeliharaan bisa saja dilakukan secara adaptif dengan adanya upgrade versi paket atau modul atau kustomisasi akibat adanya penambahan kebutuhan. Perlu adanya audit sistem yang dilakukan secara berperiodik sehingga dapat menjaga kinerja sistem secara optimal. Implementasi ERP di Indonesia. Popularitas ERP di Indonesia ditandai dengan penggunaan SAP oleh Astra pada tahun 1990-an. Tren penggunaan dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan asing yang mendirikan pabriknya di Indonesia. Pada awal tren ERP masuk di Indonesia, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengimplementasikan ERP secara built-in. Tahun 2000-an, mulailah bermunculan vendor IT yang menyediakan jasa implementasi ERP di perusahaan. ERP di Astra International. Apa itu Astra International? Astra International merupakan perusahaan multinasional yang produksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. PT Astra berhasil mengimplementasikan SAP SA atau Employee Self-Service Application, sukses meningkatkan efisiensi internal dan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Proses implementasi SAP SA mencakup mulai dari personal data karyawan sampai dengan payroll system. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.